Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengajak kepada siapapun untuk segera mengakhiri euforia dan kebahagiaan karena timnas Indonesia mampu mengalahkan timnas Bahrain 1-0. Yang ini adalah harapan besar bagaimana timnas itu akan bertanding di Piala Dunia 2026 tentu saja. Saatnya kita kembali ke laptop politik syai'un. Tentu saya mencoba untuk mengajak kepada kita semua karena saya kira persoalan kebangsaan kita itu cukup luar biasa. Soal misalnya daya beli kita yang kemudian semakin menurun, terjadi PHK di mana-mana, termasuk juga soal harga saham yang kemudian anjlok beberapa hari yang lalu, dan seterusnya. Dalam konteks itulah kita sebagai warga negara menjadi penting untuk selalu memberikan perspektif, memberikan pandangan-pandangan secara terbuka di ruang publik yang saya kira harapannya mampu berkontribusi dan bisa didengarkan oleh para aparatus kekuasaan supaya kebijakan-kebijakan yang dibuat adalah kebijakan yang kemudian menguntungkan seluruh rakyat Indonesia. Ada seorang ilmuwan politik ya, Jürgen Habermas, mengatakan ada yang disebut dengan free public sphere. Ada ruang terbuka di mana semua orang itu mampu menyampaikan pendapat-pendapatnya terkait dengan situasi politik yang berkembang, terkait dengan ekonomi, terkait dengan sosial, terkait dengan budaya, terkait dengan agama, termasuk juga soal politik-politik yang kemudian berkembang cukup dinamis. Ruang publik terbuka itu, kalau dalam perspektifnya Habermas, itu bisa dilakukan dimanapun. Kita berdiskusi dengan teman di warung kopi, kita bisa berdiskusi dengan sahabat misalnya di warung-warung di pinggir jalan, kita juga bisa berdiskusi itu misalnya di tempat olahraga, kita juga bisa berdiskusi apapun di tempat-tempat yang mungkin selama ini kita bisa mengakses begitu banyak masyarakat. Di majelis taklim, kemudian di kelompok pengajian, kemudian juga di kelompok-kelompok arisan, di kelompok olahraga, di warung-warung yang kemudian membuat kita itu satu sama yang lain kemudian bisa berdiskusi, berdialog soal bagaimana situasi politik dan situasi kebangsaan yang terjadi di negara kita. Makanya adanya free public sphere, kata Habermas, mestinya ini dimanfaatkan oleh seluruh warga negara yang tentu memiliki kepedulian bagaimana suasana hati, kebangsaan, dan terkait dengan kebijakan-kebijakan politik pemerintah di masa-masa yang akan datang tentunya lebih berpihak kepada rakyat dan tidak berpihak hanya kepada segelintir orang saja. Jadi dalam konteks itulah kemudian Bapak Ibu semua, teman-teman, para sahabat, dan para kolega, saya untuk menyampaikan satu hal ya terkait dengan kali ini. Saya mencoba untuk menggunakan free public sphere, ruang publik yang cukup terbuka dan bebas ini, untuk bicara tentang himbauan dari Prabowo Subianto, di mana Prabowo itu meminta kepada jajarannya, meminta kepada anak buahnya untuk memperbaiki komunikasi politiknya kepada rakyat. Karena bagi Prabowo Subianto begitu banyak inisiatif, begitu banyak hal-hal yang sebenarnya sudah dilakukan untuk kepentingan bangsa dan negara, tapi itu tidak terkonfirmasi dan tidak tersampaikan dengan baik. Efeknya adalah tentu yang timbul ke permukaan adalah hal-hal yang berekses negatif, hal-hal yang kemudian ada sesuatu yang tidak pernah terkonfirmasi, misalnya bahwa sebenarnya begitu banyak kebijakan-kebijakan politik pemerintah yang dilakukan dan itu sangat kelihatan pro dengan rakyat. Momentum Prabowo Subianto mengatakan supaya anak buahnya, jajarannya itu untuk memperbaiki komunikasi politik adalah menjadi penting, karena kalau kita mau iri satu persatu, sejak Prabowo Subianto dilantik jadi presiden, berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden, banyak sekali memang blunder-blunder politik, statement-statement politik yang terjadi pada jajaran dan anak buah dari Presiden Republik Indonesia. Banyaknya kebijakan kita mungkin narasi ke rakyat mungkin kurang sempurna, kurang intensif. Banyak sekali yang sudah kita laksanakan semenjak sidang kabinet yang lalu. Mungkin karena banyaknya inisiatif kita, banyaknya terobosan kita, banyaknya kebijakan kita, mungkin narasi ke rakyat mungkin kurang sempurna, kurang intensif. Ya, ini saya kira perlu kita perbaiki komunikasi kita kepada rakyat. Ya, saya juga terus terang aja sangat terkesan dengan banyaknya kebijakan yang bisa kita keluarkan dalam waktu singkat. Dan ini karena kerja keras para menteri, para wakil menteri, para kepala badan. Saya mencatat ya, saya hampir hafal di luar kepala. Ada sedikitnya sekitar 11 poin yang kemudian menurut saya ini bagian dari salah satu bentuk kegagalan bagaimana komunikasi publik itu disampaikan dengan baik oleh para orang-orang yang ada di sekitar istana dan di sekitar kekuatan. Pertama, kita cek soal tabung gas LPG 3 kg. Dulu kita tahu bagaimana warung kelontong itu kan diharamkan untuk menjual tabung gas LPG 3 kg. Kita tahu niatnya adalah untuk melakukan efisiensi. Kita tahu niatnya adalah supaya pengemplang ataupun pebisnis curang yang terkait dengan tabung gas LPG itu bisa dieksekusi. Tapi karena komunikasi publik yang kemudian tidak baik, dan mungkin juga ini adalah kebijakan-kebijakan yang mungkin tanpa dilakukan satu studi yang komprehensif, sehingga yang timbul ke permukaan adalah soal resistensi dan protes yang terjadi di mana-mana. Efeknya kita bisa cek, begitu banyak antrian yang terjadi di berbagai tempat hanya karena persoalan kelangkaan tabung gas 3 kg, tabung gas 3 kg yang menurut saya itu juga bagian dari bentuk kegagalan komunikasi politik yang disampaikan oleh orang-orang yang ada di sekitar pemerintah. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, soal MBG, makan bergizi gratis. Kita tahu pernyataan dari
otoritas Badan Gizi Nasional beberapa waktu yang lalu yang sempat mengusulkan supaya salah satu menu makan bergizi gratis di tempat-tempat tertentu, misalnya seperti belalang, seperti misalnya ulat, dan kemudian seperti serangga. Mungkin di berbagai tempat ulat, belalang, dan serangga ini menjadi makanan sehari-hari. Tapi ini kan tidak umum didengarkan oleh masyarakat. Sehingga yang muncul adalah ada kesan bahwa persoalan makan bergizi gratis itu tidak siap dari segi pendanaan. Jadi apapun boleh. Karena sebelumnya soal menu terkait dengan makan bergizi gratis ini kan berubah-berubah. Anggarannya juga berubah-berubah. Wajar kalau kemudian niat baik terkait dengan makan bergizi gratis ini fatal akibatnya. Apalagi yang diusulkan untuk menjadi bahan makanan itu adalah belalang, serangga, dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang kedua. Di mana komunikasi politik orang-orang yang ada di sekitar istana itu memang tidak terlampau baik selama ini. Yang kedua, misalnya ini masih terkait dengan pernyataan otoritas soal Badan Gizi Nasional yang mengatakan bahwa wajar kalau timnas Indonesia itu sering kalah karena pemainnya itu kurang makan bergizi. Coba bayangkan, pernyataan yang disampaikan sesaat setelah Indonesia dibantai 5-0 oleh Australia. Tiba-tiba muncul pernyataan dari Badan Bergizi Nasional yang mengatakan dan seakan-akan menyatakan bahwa Indonesia itu sering kalah selama ini, mainnya tidak kompetitif karena pemainnya itu kurang gizi. Itulah yang kemudian menimbulkan kemarahan publik. Ini sama halnya mengatakan bahwa proyek naturalisasi yang dilakukan oleh PSI selama ini itu adalah proyek gagal karena pemainnya kalah 5-1 dari Australia, dan itu menunjukkan orang luar sekalipun terkesan tidak mendapatkan gizi yang seimbang. Ini adalah bentuk komunikasi yang menurut saya menimbulkan kegaduhan dan kontroversi tidak berkesudahan. Betul, makan bergizi gratis itu penting supaya badan anak-anak kita di kemudian hari itu sehat, tapi jangan kait-kaitkan dengan kekalahan kita, timnas kita dengan negara-negara lain. Itu adalah blunder yang ketiga terkait dengan kesalahan makan bergizi gratis. Yang keempat, ada pernyataan dari seorang menteri yang mengatakan bahwa MBG itu jauh lebih mendesak dibandingkan dengan lapangan pekerjaan. Padahal sorry itu sih harus kita katakan, makan bergizi gratis dengan lapangan pekerjaan ini sama-sama penting kok, dan tidak perlu dibentur-benturkan satu sama yang lainnya. Artinya apa? Negara kita ini wajib memenuhi kebutuhan dasar anak-anak kita, tapi pada saat yang bersamaan orang tuanya juga harus dipikirkan. Terutama mereka yang masih menganggur, tidak mendapatkan pekerjaan, harus mendapatkan pekerjaan. Jadi jangan banding-bandingkan untuk sesuatu yang memang sama-sama berguna untuk rakyat secara keseluruhan. Yang kelima, ketika anak-anak kita protes terkait dengan menu makan bergizi gratis, kira-kira begitu, karena mungkin dagingnya mentah, sayurnya kurang oke, dan seterusnya, alih-alih bukan untuk memperbaiki menunya, tapi anak itu kemudian dikatain songong lah, tidak berterima kasih lah, dan seterusnya, dan seterusnya. Padahal apa susahnya ketika misalnya ada kritik, ada masukan, menunya kurang oke, mungkin kurang mateng, lagi setengah mateng, di lidah mungkin terlampau kepedesan, mungkin juga itu terlampau keasinan atau kurang asin, ya tinggal diperbaiki. Tapi kan tidak perlu dikata-katain bahwa anak ini tidak bersyukur, anak ini kemudian sok kaya, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu adalah bentuk komunikasi yang menurut saya tidak oke dan buruk tentu saja. Seakan-akan rakyat itu nggak boleh komplain dan tidak boleh menyatakan sesuatu yang tidak oke. Dan kalau komplain itu dianggap tidak berterima kasih. Itu adalah blunder yang kelima. Yang keenam, ketika ada orang mengkritik ya terkait dengan revisi Undang-Undang TNI, coba bisa dibayangkan apa responnya? Dikatain orang nggak punya kerjaan dan kampungan. Ini negara demokrasi, orang itu bisa bersikap apapun, bisa protes, bisa demo, bisa tidak setuju, bisa setuju, ataupun tidak berbuat apapun juga diperbolehkan. Artinya apa? Ketika ada kritik terhadap kebijakan-kebijakan politik pemerintah, itu jangan dimaknai sebagai sesuatu yang kampungan dan dinilai tidak punya pekerjaan. Justru pekerjaan rakyat itu adalah melihat bagaimana kinerja para elit negara dan bangsa ini yang memang gaji mereka itu menggunakan dari pajak-pajak rakyat. Itulah yang kemudian saya sebutkan sebagai blunder yang keenam. Bahkan kita mendengarkan dari otoritas PCO, ya, Presidential Communication Office, yang juga menganggap bagaimana demonstrasi dan penolakan terkait dengan revisi Undang-Undang TNI itu dianggap sebagai sebuah provokasi dan dianggap menyebarkan berita bohong. Ini kan statement-statement yang nggak sehat, statement-statement yang seakan-akan kritik itu haram hukumnya di negara kita. Itulah yang saya kemudian masukkan dalam sebuah list apa yang disampaikan oleh PCO terkait dengan respon kritik menolak revisi Undang-Undang TNI yang kemudian dianggap memprovokasi dan kemudian dianggap membohongi rakyat di Twitternya, kemudian dihapus itu Twitter. Itu tentu adalah respon yang tidak bagus. Wajar kalau kemudian Presiden Republik Indonesia meminta kepada para pembantu, kepada jajarannya memperbaiki komunikasi politiknya kepada masyarakat secara umum. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan, kita kan tahu ketika ada jurnalis Tempo diteror dengan kepala babi, alih-alih memberikan dukungan secara politik dan secara moral, justru kepala babi itu diminta dimasak, masak aja sekalian. Coba bayangkan, bagaimana ada seorang pejabat publik melekat dengan pemerintah, melekat dengan istana, ketika ada teror terhadap warga negara, kepala babinya itu diminta direbus, coba bayangkan. Kalaupun toh tidak ingin memberikan dukungan politik dan moral, minimal tidak menganggap sepele teror-teror yang sebenarnya itu mengancam keselamatan individu sang jurnalis dan juga dikhawatirkan mengancam kebebasan pers di masa-masa yang akan datang. Itu adalah blunder dan bentuk komunikasi politik yang tidak baik yang ke-8. Yang ke-9, ketika ada indeks harga saham gabungan anjlok, responnya apa coba? Dibandingkan kondisi ekonomi kita itu lebih baik dari Timur Leste katanya. Ada salah seorang menteri yang ngomong begitu. Itu yang menurut saya tidak apple to apple ekonomi kita dari dulu. Bandingannya bukan Timur Leste.
Tapi di negara-negara lain yang ekonominya mapan, kompetitif, apalagi kita di kemudian hari berharap pertumbuhan ekonomi kita itu kan 8% dan lebih kompetitif dan mungkin akan masuk dalam negara-negara maju seperti negara-negara yang lainnya. Tapi apa coba respon? Ketika saham itu negatif terkait dengan indeks harga saham gabungan, masa ekonomi kita itu dianggap bahkan lebih dibanding-bandingkan dengan dengan Timur Leste? Coba dong kondisi ekonomi kita itu bandingkan dengan Singapura, bandingkan misalnya dengan Malaysia yang sesama di Asia Tenggara, dan mungkin agak sedikit dibandingkan dengan negara-negara lain yang ekonominya menggeliat seperti India dan seterusnya. Bukan dengan respon di mana perbandingannya adalah negara yang memang secara ekonomi dan secara apapun itu grade-nya masih di bawah Indonesia. Itu adalah bentuk komunikasi politik yang blunder yang ke-9, yang ke-10. Ketika begitu banyak fenomena premanisme berupa todongan soal terkait dengan THR, ya di sekitaran pemerintah kan mengatakan itu adalah budaya lebaran di Indonesia. THR itu betul lebaran, tapi kalau dengan cara menodong, dengan cara memaksa, itu bukan budaya. Bahwa ada proposal, ada permintaan dari ormas, mungkin dari LSM, ataupun dari kalangan tertentu, boleh diberikan kepada siapapun, bisa kepada pribadi, bisa kepada perusahaan, ataupun ke yang lainnya. Tapi kalau cara-cara yang digunakan itu memaksa, itu tentu bukan budaya kita. Dan kita tidak pernah mendengar orang minta-minta THR kepada pihak lain, itu adalah budaya kita. Kalau kita misalnya memaknai THR itu adalah budaya orang Islam sejelang lebaran, kita harus ingat dong dengan salah satu dalil yang mengatakan bahwa tangan di atas itu lebih baik ketimbang tangan di bawah. Al-yadul ulia khairum min yadi syufla. Itu jelas kok. Dalam tradisi Islam, orang yang memberi sedekah, memberi bantuan, derajatnya itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang sekedar meminta-minta, sekalipun yang diminta adalah THR. THR itu sifatnya sukarela, tapi bukan dengan cara-cara yang mengancam apalagi memaksa. Belakangan ini kan kisruh, betapa begitu banyak ormas, LSM ataupun lembaga-lembaga apapun yang itu terkesan meminta THR tapi dengan cara memaksa. Itulah yang menurut saya agak lucu juga kalau kemudian budaya THR itu jangan dianggap sesuatu yang berlebihan dan dianggap sebagai budaya Indonesia. Budaya orang Islam itu secara umum mayoritas di Indonesia adalah budaya memberi, bukan budaya meminta-minta. Yang terakhir, yang ke-10, ketika ada demonstrasi yang dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia terkait dengan Indonesia gelap, apa responnya coba? Itu dianggap sebagai menciptakan kegaduhan, itu dianggap sebagai provokasi, dan dianggap tidak mendukung pemerintahan saat ini. Ini adalah bentuk-bentuk komunikasi, contoh-contohnya yang saya listing satu persatu, di mana memang dalam banyak hal komunikasinya yang sebenarnya problem, dan pada saat yang bersamaan tidak segera diperbaiki oleh pemerintah. Oleh karena itu, ke depan memang harus segera ada evaluasi terkait dengan komunikasi publik, supaya hal-hal yang sifatnya penting, hal-hal yang memang sudah dilakukan oleh bangsa dan negara kita, yang pro dengan rakyat itu disampaikan dengan baik, sebaik-baiknya. Tapi yang paling penting, yang kedua ini, jangan sampai persoalan komunikasi publik itu hanya sebatas alibi, ataupun untuk menutupi bahwa sebenarnya kebijakan yang dibuat itu adalah tidak pro dengan rakyat, tapi dalilnya hanyalah faktor-faktor komunikasi. Contohnya apa? Ketika daya beli masyarakat turun, ketika indeks harga saham turun, respon pasar terkait dengan trade misalnya itu agak sedikit negatif dan merah, itu tentu tidak bisa disampaikan dengan gaya-gaya komunikasi publik. Itu adalah persoalan sektor yang real. Yang ingin saya katakan adalah jangan pernah mengkambingkan komunikasi politik kalau secara substansi memang ada persoalan terkait dengan kebijakan-kebijakan yang menimbulkan kegaduhan. Misalnya soal terjadi PHK di mana-mana. Ya saya kira komunikasi publiknya sudah tersampaikan. Tapi untuk menghilangkan bagaimana PHK ini tidak terjadi lagi, yang di PHK itu mendapatkan pekerjaan, per hari ini itu tidak ada jawabannya. Itulah yang saya sebutkan. Memperbaiki komunikasi menjadi penting, ya, sesuai dengan arahan Presiden. Tapi sekali lagi, jangan pernah menjadikan alasan komunikasi politik itu sebagai alibi untuk menutupi sebenarnya ada kebijakan-kebijakan yang tidak terkoreksi, ada kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat dan tidak ada solusinya. Ya salah satu contohnya adalah terjadi PHK di banyak tempat, kemudian daya beli masyarakat menurun. Ya tentu itu tidak bisa dijawab dengan cara memperbaiki komunikasi. Caranya adalah kasih pekerjaan yang nganggur, kemudian daya belinya ditambah dan seterusnya dan seterusnya.